cukup satu aja. Jadi kan jawapan atas pertanyaan. Cukup satu aja definisinya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa desain. Jadi desain ini kan suatu rencana kerja yang terstruktur. Jadi rencana riset yang terstruktur. Dia menjelaskan. Jadi di sini kita jelaskan. Contohnya bahwa desain penelitian ini menggunakan kuantitatif, deskriptif atau riset konfirmasi faktor analisis, atau desainnya adalah sebab akibat, atau mungkin desainnya uji beda, jadi uji beda. Kemudian yang kita jelaskan populasinya apa? Populasi penelitian ini adalah masyarakat Muslim Jabodetabek yang sudah mempunyai kewajiban membayar zakat. Sementara populasinya dipilih dengan metode teknik probability sampling sebanyak 100 orang. Jadi sumber data penelitian ini ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Data primernya apa? Jadi itu namanya desain. Kita menjelaskan secara ringkas struktur dari riset yang kita buat. Jadi sehingga orang paham, ini risetnya kualitatif, ini kuantitatif, ini nanti memakai data sekunder, ini datanya primer, ini datanya tahun berapa, punya rasio keuangan. Rasio keuangan selama 5 tahun berturut-turut atau rasio keuangan selama 10 tahun. Jadi sehingga di sini tergambar struktur dari riset kita. Itu namanya desain. Kemudian populasi dan sampel. Jadi populasi adalah sebuah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Kemudian sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Atau perwakilan lah perwakilan dari populasi. Jadi cukup itu aja, definisinya cukup satu aja. Nanti kita jelaskan di sini bahwa populasi penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Indonesia yang berdiri sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Kemudian sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Jadi sampel berdasarkan tujuan. Jadi tujuannya apa? Jadi ada syarat-syaratnya nanti. Ini contoh pembahasan dari populasi dan sampelnya. Kemudian sumber data. Jadi ada data langsung dan tidak langsung. Jadi primer dan sekunder. Jadi kalau data langsung, data hasil wawancara, hasil survei, itu adalah contoh dari data primer. Tapi kalau datanya laporan keuangan, Bank X, kita download di OJK, itu namanya data tidak langsung. Jadi, sehingga dalam riset Anda itu Anda jelaskan apa data yang diperoleh secara langsung dan mana data yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi harus clear di sini. Makanya dalam proposal itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit tapi jelas. Jadi singkat dan padat. Jadi sebuah proposal selalu dibatasi maksimalnya. Jadi maksimalnya umpamanya 20 halaman. Jadi sebuah proposal yang bagus artinya dia tidak banyak halamannya. Itu adalah proposal yang bagus. Ya, kita lanjut. Teknik pengumpulan data. Jadi cara mengumpulkan data gimana?
Kalau dia riset kuantitatif, biasanya dia pakai kuesioner. Ya. Kuesioner yang dibagikan kepada para narasumber atau responden. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa pertanyaan terbuka tertutup, ya. Jadi menggunakan skala Likert. Ya. Kemudian kalau wawancara itu biasanya untuk riset kualitatif, ya. Survei, ya, survei bisa juga untuk riset kualitatif. Kemudian dokumentasi, ya. Sebetulnya ya teknik pengumpulan data, ya apalagi di zaman sekarang juga bisa ditambahkan dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan media sosial, ya, atau dengan elektronik. Itu ada juga bisa kita jadikan teknik pengumpulan data. Ya. Jadi kita bisa riset umpamanya salah satu sumber datanya adalah dari YouTube, ya, hasil seminar. Jadi hasil seminar para pakar kita jadikan sebagai sumber data, itu juga boleh. Ya. Jadi sangat-sangat fleksibel. Ya. Kemudian definisi operasional, ya. Jadi ini yang sangat penting, ya, urgen bagi riset kuantitatif. Ya. Jadi karena riset kuantitatif kekuatannya di sini, di definisi operasional itu. Jadi umpamanya ada X1, X2, X3, Y, dan Z. Ya. Biasanya X1 kan simbol dari variabel independen, variabel yang bebas, yang netral, yang mempengaruhi. Ya. Sedangkan Z ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi dipengaruhi. Ya. Jadi Z adalah yang dipengaruhi, variabel X1, 2, dan 3 yang mempengaruhi. Ya. Jadi sehingga definisi ini dijelaskan. X1-nya apa? Jadi banyak dalam topik mengenai riset, kata ada riset mengenai persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga Basnas, umpama, ya. Lembaga Basnas di daerah X, ya. Nah, ini contoh judul riset yang menggunakan data kuantitatif. Jadi bagaimana persepsi masyarakat, ya, mengenai akuntabilitas suatu lembaga Basnas. Itu kita nanti akan menjadikan mana variabel independen, mana yang dependen. Ya. Jadi persepsi masyarakat dalam terhadap akuntabilitas. Ya. Jadi bagaimana? Jadi Z-nya adalah akuntabilitas. Ya. Jadi apa saja di akuntabilitas pertanggungjawaban. Ya. Sebuah lembaga Basnas, lembaga Lasnas, tentu lembaga sosial kemasyarakatan yang memang dituntut punya tanggung jawab, mempunyai kinerja, ya, akuntabilitas. Ya. Jadi pertanggungjawabannya, karena ini mengelola dana masyarakat. Ya. Jadi harus didefinisikan X1-nya apa. Ya. Jadi X1-nya apa umpamanya yang berkaitan dengan akuntabilitas. Ya. Jadi mungkin ada keterbukaan, ya. Jadi kemudian transparan, tanggung jawab, umpamanya itu adalah variabel-variabel yang bisa meningkatkan akuntabilitas. Ya. Jadi apa definisinya? Kemudian yang nggak kalah penting adalah indikatornya. Ya. Jadi umpamanya mengenai X1-nya adalah umpamanya mengenai responden, responsibility, ya. Responsibility. Apa definisinya responsibility? Apa alat ukur, ya, responsibility itu? Indikatornya apa?
Dia mengukur ini kan harus ada indikator yang baku. Kalau mengukur berat, ya, berat badannya berapa nih? Sudah ada ukuran yang baku, ya, jadi kilogram. Di bulan puasa kita ukur berat badan di Jakarta, ya. Kemudian besok kita ukur lagi di Medan, besok kita ukur lagi di Pontianak, besok kita ukur lagi di Sulawesi. Hasilnya akan sama, ya. Karena alat ukurnya sama. Indikator yang digunakan adalah kilogram, ya. Dimanapun kita ukur, hasilnya akan sama. Atau mungkin sebaliknya tinggi, ya. Juga indikator yang sudah pasti. Tapi indikator yang variabel, ya, variabel yang sifatnya kualitatif ini harus menggunakan indikator-indikator yang baku. Jadi contohnya umpamanya kepercayaan, ya, trust, ya. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap Basnas. Apa yang bisa mengukur kepercayaan masyarakat itu? Bahwa masyarakat ini percaya kepada Basnas. Ya. Jadi apa indikator yang dapat kita jadikan sebagai alat ukur? Ya. Ini alat ukur ini yang nggak boleh sembarang buat. Ya. Alat ukur ini, indikatornya ini harus, ya, mengacu kepada merujuk kepada para pakar, peneliti, ya, para ahlinya, ya. Atau Anda bisa merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Jadi kemudian skala pengukuran, ya. Jadi biasanya di sini menggunakan skala Likert. Di skala Likert ini bisa 1 sampai 5, ya. Atau bisa juga umpamanya 1 sampai 10, ya. Nah, jadi sehingga akan terlihat skala pengukurannya. Kemudian kolektif datanya, ya. Mengumpulkan datanya dengan cara apa, ya. Apakah dengan manual atau dengan Google Form dan seterusnya, ya. Ini bagian penting, ya, yang perlu saya jelaskan untuk riset kuantitatif, ya. Nah, kesalahan dalam membuat indikator maka bisa, ya, riset Anda dibatalkan oleh penguji, ya. Karena alat ukurnya yang salah, indikatornya salah, ya. Jadi kalau indikatornya salah, berarti semuanya sudah salah, ya. Ini tool, ya, software untuk mengolah data. Jadi software untuk mengolah data untuk kuantitatif bisa dengan SPSS, ya. Ini yang sudah familiar barangkali bagi Anda. Kemudian ada Amos, ya, Disrael, Smart PLS, Word PLS, FU, ada juga Stata. Jadi banyak lagi tool, ya, atau alat untuk mengolah data, ya. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan data penelitian kita, ya. Jadi contohnya untuk menggunakan SPSS itu sebaiknya data rasio, data yang tidak merupakan data skala Likert. Jadi kalau skala Likert kurang bagus pakai SPSS. Jadi kalau datanya skala Likert yang merupakan pilihan tadi, ya, kuesioner tertutup, maka menggunakan Amos, Disrael, dan seterusnya, ya. Kemudian apa itu model, ya? Ini ada data, ada model, ya. Jadi model analisis data, ya. Jadi ada yang namanya data modelnya regresi, multi regresi. Jadi kan terdiri dari beberapa variabel independen, ya. Kemudian ada yang namanya konfirmasi faktor analisis, ya. Ini biasanya adalah model yang
memberikan apa yang bertujuan untuk mengkonfirmasi, ya. Jadi memastikan bahwa analisa ini benar, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan uji beda, ya. Jadi uji perbedaan, ya. Jadi riset ini juga sering dipakai oleh bagian riset yang menggunakan instrumen seperti di pendidikan, ya. Jadi perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah diberikan treatment, ya. Atau kalau di keuangan, perbedaan kinerja, ya, keuangan sebelum masa COVID dan pada masa COVID, ya. Atau mungkin ada juga analisis jalur, ya. Mungkin karena dingin AC juga, Ji. Ya, jadi ini model-modelnya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan analisis jalur, ya. Kemudian ada yang dalam struktur acquisition model. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya, ya. Jadi yang mana yang ada multi regresi, ya. Ini untuk multi regresi. Biasanya judulnya ya pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk terhadap kepuasan karyawan, ya. Bisa juga ini diganti terhadap umpamanya terhadap Basnas, ya. Jadi riset untuk di Basnas, di Lasnas, ya, di lembaga-lembaga zakat, ya. Ini contoh judul. Kalau judulnya ini, maka ini biasanya rumusan masalahnya, ya. Jadi riset kuantitatif, rumusan masalahnya dimulai dengan kata tanya apakah, ya. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Jadi kalau pertanyaannya apakah, jawabannya pasti ya atau tidak, ya. Jadi dia tertutup, ya. Jadi apakah Anda sudah berkeluarga? Jawabannya tentu ya, sudah, atau belum, ya. Jadi itu namanya pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya sudah ditentukan jawabannya. Tinggal konsumennya, narasumbernya memilih, ya. Jadi ini juga demikian. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, ya? Dan seterusnya. Ini silakan nanti dibaca-baca. Jadi riset kuantitatif selalu rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata yang tertutup, ya. Bukan bagaimana, ya. Kalau bagaimana kualitas pelayanan, jadi kalau bagaimana itu pertanyaan terbuka, ya. Bagaimana keadaan Anda sekarang, ya? Bagaimana suasana puasa di daerah Anda? Pasti jawabannya akan panjang, akan menjelaskan, ya, memberikan deskripsi, memberikan suatu narasi. Jadi kalau kita risetnya kuali, buatlah pertanyaan dengan pertanyaan kualitatif. Bagaimana, ya? Tapi kalau riset kita kuanti, maka buatlah pertanyaan yang kuantitatif juga, ya. Nah, riset kuantitatif biasanya harus menggunakan hipotesis, ya. Berbeda dengan riset kualitatif. Kalau kualitatif itu tidak pakai hipotesis, nggak apa-apa, ya. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis ini kan dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Jadi sebelum kita riset ke lapangan, sebelum kita terjun, maka kita menduga-duga dulu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak, ya? Jadi ada nggak pengaruhnya pelayanan terhadap kepuasan konsumen, ya? Jadi kita sebetulnya bebas membuat hipotesis. Apakah
hipotesisnya negatif ataupun hipotesisnya positif. Jadi kalau negatif umpamanya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Ya. Jadi menggunakan kalimat negatif. Ya. Kualitas pelayanan ya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Atau boleh juga diduga. Ya. Kualitas pelayanan diduga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Itu namanya hipotesis. Ya. Jadi hipotesis ada yang dibuat di bab 3, ada juga yang dibuat di bab 2. Itu terserah dari masing-masing kebijakan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, jadi kerangka pikir. Ini untuk multi regresi. Jadi ini juga ada yang mengatakan model analisis data. Ya. Jadi apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, atau kepuasan karyawan terhadap kepuasan konsumen. Ya. Nah, kita membuat kerangka ini, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini kita pakai karena kita menggunakan mempelajari yang namanya teori kepuasan konsumen. Jadi variabel-variabel ini harus didukung oleh teori. Ya. Jadi nggak boleh kita membuat variabel yang menurut opini kita, ya, menurut pendapat kita. Ya. Jadi itu yang namanya kerangka pikir. Ada juga mengatakan landasan teori, ya, atau kerangka teori. Ya. Jadi teori-teori yang membangun riset ini. Ya. Jadi ini salah satu contoh kerangka pikir riset kualitatif, ya, kuantitatif dengan multi regresi. Ya. Kemudian ada juga yang memakai analisis jalur. Nah, ini analisis jalur. Ya. Jadi kalau tadi kan gambarnya beda. Ya. Kalau ini ada X1, X2 variabel independen. Sementara Y ini adalah variabel independen juga. Kemudian Z juga nih variabel yang dependen. Ya. Jadi dependen, Y bisa dependen, bisa independen. Dia posisinya di tengah. Ya. X1 dan X2 berarti independen. Ya. Jadi X1 independen itu artinya variabel yang mempengaruhi. Ya. Jadi kalau variabel independen karena dia bebas, maka dia yang mempengaruhi. Ya. Jadi X1 mempengaruhi Z. Ya. X1 mempengaruhi Y. Nah, dalam ini ada yang namanya hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung. Jadi X1 terhadap Y, X1 terhadap Z itu adalah langsung. Ya. Jadi di mana X1 adalah independen. Ya. Y adalah dependen. Z adalah dependen. X2 juga begitu ya. Tapi bisa juga dilihat dari bagaimana hubungan X1 terhadap Z. Tapi melalui Y. Ya. Jadi X1 ya, terhadap Z tapi melalui Y. Ya. Jadi itu namanya hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung dari X1 ke Z melalui Y. Ya. Jadi ini yang dinamakan analisis jalur. Ya. Jadi ada jalur dari masing-masing variabelnya itu. Ya. Ini namanya model, ya, model analisis. Jadi yang pertama tadi regresi, yang kedua analisis jalur. Ya. Ini hipotesisnya kalau analisis jalur. Ya. Jadi kalau Anda memakai analisis jalur, ada yang variabel langsung. Ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, kemudian X1
ya berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel Y melalui Y, ya. Contoh kemudian model dengan SEM. Jadi SEM ini adalah singkatan dari Structural Equation Model. Ya. Jadi model yang punya kekuatan dari keseimbangan, ya. Equation model. Ya. Jadi struktural equation model. Ini bisa menggunakan Amos, Lisrel, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi contohnya di sini pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian. Ya. Jadi marketing mix terhadap keputusan nasabah membeli. Ini rumusan masalahnya. Ya. Apakah produk kualiti berpengaruh terhadap keputusan membeli? Apakah harga, ya, berpengaruh terhadap keputusan membeli? Apakah distribusi berpengaruh terhadap keputusan membeli? Ya? Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Ya? Apakah ada pengaruh secara simultan, ya, jadi secara serentak, ya, bersamaan dan juga secara parsial, ya. Nah, ini contoh rumusan masalah yang bisa Anda gunakan nanti kalau Anda menggunakan SEM, ya. Dan ini hipotesisnya mungkin nggak usah saya ulang lagi. Ya. Jadi kerangka pikirnya bisa sama, tapi ini kalau dia pakai SEM, maka produk quality ini ada indikatornya, ya. Nanti kita lihat, ya. Jadi kalau gambarnya SEM itu kayak begini, ya. Jadi DM ini apa namanya, keputusan membeli, ya. Jadi decision maker, ya. Jadi keputusan apakah nasabah membeli atau tidak dipengaruhi oleh produk quality, ya, kualitas produk. Di mana kualitas produk ini ada indikatornya. Ini yang namanya indikator, ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga namanya distribusi, ya. Jadi, atau harga. Ini ada juga indikatornya, ya. Jadi masing-masing variabel ada indikatornya. Variabel P1 ada indikatornya, ya. PL ada indikatornya. Jadi itu yang namanya model, ya, dengan structural equation model, ya. Jadi sudah 3 macam model analisis data, ya. Jadi ini adalah link video. Saya punya video tutorial bagaimana menggunakan apa namanya teknik analisis data, ya. Silakan bagi yang mau menyimak videonya, ya. Jadi sebetulnya materinya sudah cukup, ya. Ini sama juga sebetulnya riset yang sifatnya kuantitatif dengan menggunakan SEM, ya. Jadi contoh rumusan masalah juga sama dengan yang tadi ininya. Cuman modelnya dia sedikit berbeda, ya. Jadi ada variabel dependennya motivasi dan kinerja karyawan, ya. Jadi motivasi dan kinerja karyawan. Jadi gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi dan mempengaruhi kinerja. Disiplin kerja mempengaruhi motivasi dan mempengaruhi kinerja. Sedangkan lingkungan mempengaruhi motivasi. Bisa juga ini ditambahkan ke sini juga boleh. Ini contoh kerangka pikir yang variabel dependennya 2. Ya. Jadi nggak mesti satu mulu, boleh juga 2. Ya. Tergantung model yang kita bangun. Ya. Ini hipotesisnya sama, saya nggak ulang lagi. Ya. Mungkin ini yang saya maksud dengan indikator, ya. Jadi contoh
definisi operasional, ya, atau operational variable. Ini yang saya bilang pada poin keempat tadi dalam sebuah data penelitian. Jadi operational variable. Jadi yang pertama variabel gaya kepemimpinan, variabel X1. Apa sih definisinya? Kita cari di literatur, buku-buku yang membahas definisi tentang gaya kepemimpinan. Ya. Ini harus ditulis di sini. Ya. Jadi kepemimpinan adalah proses dia memberi inspirasi dan seterusnya menurut siapa. Ya. Kemudian indikator alat mengukur gaya kepemimpinan. Ini indikatornya ada kejujuran, kemitraan, transparan, kesabaran, rendah hati. Indikator ini tidak boleh kita asal-asal buat. Kita harus mengacu ke pendapat siapa nih, ya? Atau mengacu kepada penelitian siapa. Jadi sehingga indikator yang kita guna ini sangat penting untuk menentukan riset kuantitatif. Ya. Kalau Anda buat ini opini Anda sendiri, pendapat Anda sendiri, maka riset Anda batal. Ya. Karena Anda belum berhak untuk membuat suatu indikator. Ya. Nah, pembuatan indikator tentu melalui proses yang cukup panjang. Ya. Kemudian ini adalah sumber datanya, ya. Di indikator dari mana, kemudian skala yang digunakan, skala Likert 1 sampai 5. Kan ada juga skala Likertnya 1 sampai 10. Ya. Kalau 1 sampai 5, sebaiknya angka 3-nya jangan digunakan. Ya. Biasanya kan 1-nya sangat tidak setuju, 2-nya tidak setuju, 3-nya netral, 4-nya setuju, 5 sangat setuju. Itu kan biasanya begitu. Jadi kalau bisa 3-nya jangan dipakai, netral itu jangan dipakai. Karena kebiasaan kecenderungan ya responden akan memilih angka yang netral. Ya. Jadi sehingga hasilnya nanti akan bias. Ya. Jadi kalau saya menyarankan lebih baik dalam menyusun kuesioner skala Likert, maka untuk nilai yang netral, nilai yang sedang, nggak usah dipakai. Jadi 1 ya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 nggak usah kita pakai, langsung 4. 4 ya setuju, 5 sangat setuju. Jadi tidak ada angka yang ragu-ragu. Sedang ini kan angka yang ragu-ragu ya. Jadi mau jawab setuju juga enggak, jawab tidak setuju juga enggak. Jadi makanya sebaiknya jangan memakai nilai yang sifatnya moderat. Ya. Kemudian ini contoh variabel disiplin kerja. Ya. Disiplin kerja adalah lingkungan kerja. Ya. Segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja, karyawan yang dapat mempengaruhi. Apa indikatornya? Ya. Ini ketepatan waktu, tanggung jawab, ketaatan. Ini adalah alat indikator untuk mengukur disiplin kerja. Ini menurut siapa? Menurut Sujono. Ya. Ada referensinya. Ya. Dan lingkungan kerja. Definisinya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bla bla bla. Ya. Ini ada yang sama nih ya. Kemudian ini yang penting ya. Indikatornya. Apa alat ukurnya. Ya. Jadi fasilitas kerja, hubungan kerja, faktor lingkungan, ya, lingkungan kerja, fisiknya, jadi akan memberikan nilai lingkungan kerja, ya, di indikator alat ukur, ya. Jadi ingat bahwa
indikator adalah alat ukur. Ya. Ini yang penting, riset kuantitatif. Ya, itu materi yang kita bahas hari ini. Dalam analisa kuantitatif, ya ada yang model regresi, multi regresi, ada yang pakai analisis jalur, ada yang pakai SEM, ya. Jadi sebetulnya masih ada lagi model-model yang terbaru, ya. Jadi silakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Ya. Monggo, silakan jika ada yang mau bertanya. Ibu Sri Gentari, ya, yang sudah raise hand. Ya, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, mau saya tanyakan untuk kalau saya lihat kan dari di penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu, itu kan bedanya lebih ke metode analisanya gitu, metode analisa yang berbeda. Nah untuk variabel-variabelnya Prof, kalau di penelitian kualitatif maupun di kuantitatif gitu, kan itu ada variabel yang dependen dan independen ya Kak, ya Prof ya? Ya. Nah, itu kalau seandainya kita masukkan di judul juga memang harus, memakai itu nggak, Prof? Jadi judul itu kan menggambarkan topik dari penelitian. Jadi nggak mesti ditulis semua variabelnya. Jadi umpamanya faktor yang mempengaruhi orang membayar zakat di Basnas, ya. Di faktornya mungkin faktor keimanan, ya. Keimanan terhadap agama, ya, itu faktor pertama. Mungkin ada kepercayaan terhadap Basnas, mungkin terhadap akuntabilitasnya Basnas. Jadi banyak lagi lah variabelnya, ya. Jadi nggak usah disebutkan di judul semuanya. Ya mungkin bisa saja ditulis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat di Basnas. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat di Lasnas, umpama, ya. Jadi nggak mesti ditulis semua variabelnya, gitu ya. Jadi begitu ya. Oh, Prof itu kalau, di, apa namanya, yang kuantitatif ataupun kualitatif sama ya, Prof ya? Kalau untuk, judul? Jadi Tidak dalam riset kualitatif kita nggak mengenal adanya variabel, ya. Oh iya. Jadi nggak ada terminologi istilah variabel di riset kualitatif, ya. Jadi istilah-istilah variabel hanya ada di riset kuantitatif. Begitu juga operasional definisi operasional tadi hanya untuk riset kuantitatif. Ya. Nah, kalau di kualitatif itu dia lebih bebas dia. Ya. Maka hasil penelitian kualitatif itu bisa berbeda dengan apa yang diprediksi. Makanya riset kualitatif itu nggak mesti pakai hipotesis, dugaan sementara. Nggak perlu kita menduga hasilnya gimana nanti, nggak perlu. Nah kalau kualitatif ini bisa hasilnya di luar dari dugaan si peneliti. Jadi contohnya umpamanya begini, pendapat kita kenal judulnya menganalisis pendapat para ahli, ya, terhadap pandangannya mengenai sekarang kan lagi ramai itu kan apa namanya Bitcoin, ya. Itu kan lagi ramai, ya. Kita ingin riset kualitatif nih. Gimana sih menurut ahli fikih di Indonesia
di Malaysia, di Kuwait, ya, mengenai pandangannya terhadap Bitcoin. Ya. Jadi hasilnya nggak bisa kita prediksi. Ya. Menurut para ahli Indonesia, sepertinya Bitcoin ini ya, diperbolehkan. Ya. Jadi nggak perlu kita buatkan hipotesanya, karena riset kualitatif ini bisa hasilnya bisa macam-macam nanti, bisa di luar topik yang kita ini kan. Ya. Jadi sehingga nggak perlu ada hipotesis, ya, nggak harus ada definisi operasionalnya, nggak perlu. Tapi di sini kan menggali dan menggali. Kita ingin menggali pandangan ahli fikih Indonesia mengenai Bitcoin. Ya. Jadi Bitcoin itu boleh nggak sih? Jadi akan didalami. Jadi pendapatnya bagaimana? Kalau orang-orang fikih mengeluarkan pendapat, tentu ada alasan-alasannya, ayat-ayat yang mendukung atau ayat-ayat yang memperbolehkan. Ya. Jadi kita akan menggali terus. Jadi makanya kolektif datanya kadang-kala disebut dengan in-depth interview. In-depth interview adalah interview yang mendalam. Ya. Kita akan mendalami lagi. Dia menjawab, nanti kita tanya lagi lebih dalam. Dia jawab lagi, dia jelaskan lagi, kita tanya lagi lebih dalam. Maka pertanyaan dalam riset kualitatif, jangan memakai kuesioner tertutup. Jangan memakai kalimat kata tanya yang sifatnya tertutup. Yang pakai apakah tadi. Iya, iya. Apakah Bapak setuju dengan Bitcoin? Ya, dia jawabnya setuju, enggak setuju. Padahal kita ingin jawaban yang lebih elaboratif, yang sifatnya deskripsi, ya, yang menjelaskan argumen-argumennya, ya, asal usul, ya. Kalau itu ada Al-Qur'annya, itu bagaimana turunnya Al-Qur'an itu. Jadi contohnya kan mungkin agak panjang sedikit. Contohnya dalam sholat ke masjid. Ya. Jadi dalam sholat ke masjid ada ayat yang keras, ya, cukup keras. Ya. Jadi bahwa laki-laki itu wajib, ya, harus sholat ke masjid. Ya. Jadi kalau wajib artinya itu ini apa? Nggak ke masjid, ya berarti nggak sah sholatnya. Ini kan banyak terjemahan. Ya. Jadi kenapa ada hadis ini dulu? Ya? Kenapa Rasulullah mewajibkan, ya, laki-laki Muslim itu ke masjid? Ya? Bahkan ada yang buta bertanya, ya Rasulullah, saya ini kan buta nih. Apakah saya juga wajib sholat berjamaahnya ke masjid? Dia sallallahu mengatakan, apakah kamu masih bisa mendengar suara azan? Masih ya Rasulullah. Kalau masih, kamu wajib ke masjid. Ya. Nah, ini kalau kita pakai ayat ini kan keras bunyinya, ya, bahwa laki-laki ini harus ke masjid, wajib ke masjid. Ya. Tapi turunnya adanya hadis ini dalam kondisi masyarakat seperti apa? Ya, dalam kondisi lingkungan waktu itu seperti apa? Itu harus dijelaskan. Ya. Padahal agama ini kan juga ada juga gampangnya, gitu ya. Jadi suatu saat ada seorang pemuda yang bandel, preman, ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kan pemabuk, penjudi, suka main perempuan, ya. Saya ini mau masuk Islam, gimana, bisa nggak ya Rasulullah? Bisa, ya, sangat bisa. Ya. Senanglah dia kan. Dan syaratnya apa ya Rasulullah? Nggak ada syaratnya, hanya satu, kamu jujur. Wah, jujur, enak dong. Berarti saya masih boleh, ya, minum minuman, ya, judi, main perempuan, ya silahkan. Ya. Yang penting kamu jujur. Ya.
Ini kan kondisinya waktu itu ya Nabi itu berbicara dengan siapa dan kondisinya bagaimana. Kan bertolak belakang kan jadinya ya. Jadi satu sisi Rasulullah ini keras ya, sholat ya 5 waktu wajib harus di masjid. Ya. Sementara ada pemuda yang lain menanyakan ya apa namanya ya apa sih syaratnya untuk Islam? Yang jujur, ya. Nggak sholat nggak apa-apa ya. Kamu masih suka minum keras boleh nggak boleh? Ya. Boleh nggak mabuk-mabukan boleh? Ya. Boleh nggak berjudi silakan. Ya. Karena waktu itu masyarakatnya masih apa namanya masih belum paham tentang agama, ya masih pada tahap edukasi, ya. Jadi masih dalam rangka untuk apa namanya mengajak ya masyarakat untuk masuk Islam. Makanya dipakai cara-cara yang lebih soft. Ya. Jadi orang tertarik jadinya, preman pun tertarik masuk Islam. Tapi begitu dia masuk, ya akhirnya kan dia harus lapor ke Nabi tiap hari. Oh tadi saya berjudi, ya lapor. Kemudian besok lapor lagi, ya Rasulullah saya tadi main perempuan. Ya Rasulullah tadi saya mabuk-mabuk. Ya. Lama-kelamaan kan dia malu jadinya. Nah, kok tiap hari saya lapor pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, nah, di sanalah penyadarannya. Ya. Oh bahwa ini tujuan Rasulullah ini bahwa ya lama-kelamaan saya akan malu dengan diri saya sendiri. Melaporkan kebejatan yang saya lakukan. Ya, tapi ya saya kan harus jujur gitu kan. Di sanalah akhirnya dia menyadari hebatnya Islam itu. Akhirnya dia masuk Islam. Kan? Berbeda dengan kasus yang pertama tadi, yang keras tadi. Ya. Jadi itu masyarakat itu sudah memahami agama, ya sudah mengerti agama, sudah menjalankan agama. Kemudian apa namanya? Makanya ya ada hadisnya yang begitu. Ya. Jadi kalau tidak, ya maka orang ya pada waktu itu apa namanya sudah mulai ya tergoda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya Allah menyatakan bahwa wajib sholatnya ke masjid. Ini contoh ini aja ya, contoh suatu riset kualitatif. Jadi kalau kita tanyakan kepada ahli fikihnya, dia kan akan menjelaskan secara detail. Ya. Jadi bisa-bisa berbeda. Ya. Jadi pendapatnya bisa berbeda. Ya. Jadi hasilnya nanti sehingga berbeda dari dugaan yang dibuat oleh peneliti. Ya. Mungkin itu Ibu Sri ya. Jadi penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Jadi kualitatif nggak pakai variabel. Ya. Demikian. Ya. Yang lain silakan ya, atau yang ingin presentasikan latar belakang yang sudah Anda buat kemarin, karena apa namanya faktor yang menentukan sebuah proposal itu juga termasuk di latar belakang ya. Bagaimana Anda membuat latar belakangnya ya. Dimana kita sudah menjelaskan secara singkat cara-cara membuatnya. Bahkan contoh proposal pernah juga saya tunjukkan ada proposal yang bagus, ini bentuknya, yang tidak baik, ini bentuknya, tinggal Anda mengerjakan. Ya. Kalau ada yang mau mempresentasikan, walaupun ya 1-2 halaman nggak apa-apa. Karena latar belakang itu kan nggak harus banyak-banyak. Latar belakang itu 2 halaman udah bagus itu. Ya. Udah bagus. Ya. Makanya proposal itu kan sebuah rencana riset. Jadi kan ada proposal, ada tesis. Kalau tesis kan hasil riset, laporan dari hasil penelitian. Itu namanya tesis atau skripsi ataupun disertasi. Ya. Tapi kalau proposal baru rencana riset. Ya. Jadi dia singkat dan padat.
Makanya dibatasi maksimalnya 20 halaman. Ya. Jadi jangan Anda nanti membuat proposal jumlah halamannya 50. Itu bukan proposal itu ya. Jadi singkat, padat dan jelas. Itulah proposal ya. Silakan kalau ada yang mau atau yang mau bertanya juga boleh, atau yang mau mempresentasikan risetnya juga boleh, ya. Latar belakangnya ya. Silakan kalau ada ya. Ya, ini biasanya kelas ini kelas yang aktif ya. Jadi banyak biasanya pertanyaan-pertanyaan, bahkan sempat kita ini link Zoom saya habis ya. Pertanyaan lagi seru-serunya ya. Betul. Ini apa pengaruh puasa apa gimana gitu ya. Kayaknya belum. Ayo teman-teman nggak pada aktif nih. Nih, jangan-jangan udah tertidur semua nih kan, udah ngantuk, udah tidur semua. Biasanya suka rajin ini bertanya, menanyakan Pak Sup. Ya merawan Pak. Biasanya kelas ini kan ya kelas yang aktif. Di puasa jangan sampai membuat kinerja kita turun ya. Justru semakin meningkat ya. Karena ada pahala ya, pahala yang juga ditambahkan ya. Jadi, kita ini kan menuntut ilmu ya. Jadi ini bagian dari jihad juga ya. Ini jihad fisabilillah. Ini berjuang di jalan Allah. Menuntut ilmu itu juga adalah jihad ya. Jadi kita jihad di bulan puasa, insya Allah ya akan dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Dalam kondisi puasa ini kan juga banyak yang termasuk doa pun ya, doa orang berpuasa itu didengar oleh Allah ya. Jadi sekarang Anda minta apa ke Allah sekarang ya. Kesempatan lagi puasa ya. Dan doa orang puasa dijabah oleh Allah SWT. Oke, Muhammad Amin, silakan ya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Izin bertanya ini Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terkait untuk lanjutan daripada ini nanti tesis atau riset ini nantinya, kebetulan kan kayak kami ini kan di daerah ya Prof ya. Saya kebetulan ini di lokasinya itu di Belitung, di salah satu kabupaten Belitung Timurnya. Jadi kalau terkait lembaga-lembaga tempat kita nanti untuk melakukan riset misalnya untuk mempermudah kita mendapatkan sumber data-data nantinya Prof, apakah lembaga-lembaga seperti kalau kami yang ada di kabupaten ini kan Prof, misalnya ada Lajisnya itu ada Basnas, tapi dia semua kan tingkat kabupaten Prof. Kemudian ada juga ACT. Apakah lembaga-lembaga yang seperti ini nanti bisa sebagai mitra kita untuk melakukan menjadi sumber data riset kita nantinya Prof. Mohon masukan sarannya Prof. Terima kasih. Ya, kita berharap riset kita ini berangkat dari yang namanya penelitian. Kita perlu berangkat dari suatu problem. Ya. Jadi jangan kita melakukan riset berangkat dari geografinya. Ya. Jadi karena kita di daerah, jadi risetnya apa nih yang gampang kita untuk mempelajari data. Memang betul ya, salah satu faktor yang kita pertimbangkan dalam riset kemudahan dalam mengambil data. Ya.
Jadi kalau datanya judulnya ya bagus ya idealis tapi datanya nggak bisa juga tentu tidak akan jadi ya. Jadi saya berharap di kelas ini ada apa namanya ya pembaharuan ya. Kalau risetnya mengenai mungkin ya di sini ya pasti banyak dari Basnas, dari Lasnas ya, mungkin dari ACT juga ada ya, atau dari lembaga zakat ya. Ini riset mengenai Basnas, Lasnas ini sudah cukup banyak ya. Jadi bagaimana cara menghimpun dana, penyaluran dana, tata kelolanya itu topik-topik itu sudah cukup banyak ya. Mungkin ya saya sarankan cari topik yang inovatif yang lain ya. Banyak sebetulnya ini kan disinilah kemampuan seorang peneliti untuk membidik masalah ya. Jadi umpamanya mengenai produk halal. Sekarang kan juga lagi gencar-gencarnya tentang produk halal. Produk halal ini kan juga tidak semata-mata mengenai makanan halal saja. Ya. Jadi produk halal termasuk juga kosmetiknya. Ini kan juga menyangkut masalah apa namanya sistem dalam perekonomian syariah. Ya. Jadi ya, termasuk juga barangkali ya pariwisata halal kalau ada yang ingin membahas ya. Dia apa namanya ya mungkin ada juga yang baru itu adalah rumah sakit syariah ya. Ini nggak tahu di daerah Anda ada atau tidak ya. Tapi sekarang sudah ada namanya rumah sakit syariah. Ada lagi yang namanya hotel syariah. Jadi kita bisa melakukan riset di objek-objek yang berbeda-beda. Jadi bukan nggak boleh ya. Jadi jangan nanti semuanya memilih objeknya di Basnas. Ada Basnas Bangka, Basnas Kalimantan, Basnas di Tangerang, Basnas di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Makassar. Ini semuanya ya Basnas semua ya. Jadi kalau bisa ada inovasinya ya. Jadi karena tidak tertutup juga kalau topiknya sudah jenuh, sudah terlalu banyak yang mengambil topik tentang itu, kemungkinan akan ditolak oleh pasca. Ya. Itu kemungkinan. Ya. Jadi upayakan apa namanya? Ya memang betul kita upayakan kalau bisa riset itu ya di sekitar kita lah gitu kan. Karena kita ini mungkin kalau risetnya ideal tentu dananya banyak ya. Kita ini kan riset untuk memenuhi standar apa namanya pasca ya. Jadi upayakan dekat dengan lingkungan tapi carilah yang inovatif ya. Jadi ya contoh-contohnya yang lain tadi itu ya. Kalaupun diambil tentang zakat, ada nggak yang bisa membahas dari aspek accounting umpama ya? Ada nggak yang backgroundnya accounting nih? Kalau ada background accounting, mungkin bisa juga dilihat dari aspek accountingnya. Jadi bagaimana peran dan pengawas di Lasnas, ya, atau bagaimana kinerja badan di Lasnas Bangka. Ya. Jadi judulnya ya analisis kinerja Dewan Pengawas Syariah di Basnas Bangka, ya. Kita memakai kacamata accounting. Kita melihat dari aspek auditornya, ya. Jadi pengawasannya, ya. Di dalam akuntansi kita kan mengenal adanya yang namanya sistem pengendalian internal atau yang dinamakan dengan KOSO, ya. Jadi itu mungkin bisa akan bervariasi, ya. Makanya kalau ada yang backgroundnya accounting, bisa saya carikan topik-topik di Basnas, di Lasnas yang tidak terlalu monoton, ya. Jadi topiknya ke arah akuntansinya, ya. Mungkin gitu Pak Muhammad
Amin ya. Jadi carilah nanti kalau di Basnas mungkin cari yang agak baru. Kalau menghimpun dana, menyalurkan dana itu sudah sangat banyak sekali risetnya. Ya. Di Kalimantan, di Cirebon, di Basnas mana lagi tuh sudah cukup banyak. Ya. Itu Pak Muhammad Amin ya. Jadi saya sarankan cari objek lain. Contohnya objek lain produk halal. Ya. Ini menarik. Ya. Jadi tidak hanya makanan. Makanan juga boleh. Ya. Jadi umpamanya tingkat kesadaran masyarakat ya terhadap label halal dalam membeli sebuah produk. Jadi ini bisa risetnya kualitatif, kuantitatif ya. Kita ingin tahu di Bangka ini bagaimana kesadaran masyarakat berbelanja ya dengan adanya label halal ya. Memang beda kalau di Singapura. Kalau di Singapura Anda berbelanja makanan, kalau tidak ada label halal, maka sudah dipastikan itu haram. Ya. Gitu kalau di Singapura. Tapi kalau di Singapura itu ada label halal, silakan masuklah ke sana. Bagi yang Muslim itu dijamin halal, karena memang betul-betul ya dikelola, diolah makan itu secara apa namanya Islam. Ya. Jadi ada labelnya. Jadi kalau Anda mau masuk restoran, ya restoran ini halal, itu dijamin itu semuanya mulai dari bahan-bahannya itu pasti memotong hewannya itu pasti memenuhi syarat itu. Di Indonesia karena kita mayoritas kesadaran masyarakat kita kadang-kadang kurang. Ini mohon maaf umpamanya dia pergi ke Medan, ya, atau mungkin pergi ke Makassar yang mungkin Muslimnya di sana minoritas. Ini kan nggak tahu kita di sana. Jadi makanannya halal atau haram, ya. Dagingnya daging apa ini? Ya. Jadi kesadaran masyarakat kita akan produk halal ini ya kadang-kadang masih dipertanyakan. Anda bisa buat riset mengenai itu ya. Oke Pak Muhammad Amin, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Kemudian Tria Zarkasi, silakan. Mbak Tria Zarkasi, silakan. Lagi sinyal atau mungkin ketiduran ya. Ya, baik kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ingatkan bahwa pertemuan kita tinggal 1 kali lagi, jadi diharapkan Anda sudah dapat gambaran dari sebuah riset, ya. Karena memang materi yang saya sampaikan tidak detail ya, tidak secara detail step by step ya, karena saya ambil poin-poin yang dianggap penting ya. Kalau saya berteori terlalu panjang, terlalu dalam nanti itu waktu tidak akan selesai ya. Jadi umpamanya dalam membahas tentang responden ya. Jadi, kalau kita bicara responden itu bisa dibahas 1 kali pertemuan ya. Jadi kalau riset kuantitatif itu namanya responden ya. Tapi kalau riset kualitatif namanya informan ya. Berapa jumlah informan di riset kualitatif? Berapa jumlah responden di riset kuantitatif? Itu akan diurai lagi tuh. Kalau riset kuantitatif menggunakan software apa dia? Ya. Kalau memakai software SPSS mungkin data respondennya minimal
di atas 75 ya. Kalau dia memakai Amos softwarenya itu minimal di atas 100 ya. Jadi ada apa namanya penjelasan yang lebih detail lagi ya. Nah, ini kalau kita terlalu dalam ya nanti akhirnya nanti materinya nggak sampai ya. Jadi saya lebih cenderung langsung mengarahkan bagaimana Anda bisa membuat sebuah proposal. Jadi sebuah proposal hanya terdiri dari 3 bagian: latar belakang, landasan teori, dan metode penelitian. Ya. Metode penelitian sudah kita bahas pertemuan yang sekarang dan yang sebelumnya. Ya. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ya. Bagaimana membuat latar belakang pada pertemuan awal sudah kita bahas. Sebuah riset harus berangkat dari masalah. Ini untuk latar belakang ya. Jadi saya review materi yang pernah diberikan. Yang paling penting dalam riset itu adalah bagaimana Anda mengangkat masalah dalam latar belakang. Membuat masalah dalam latar belakang bisa dari problem yang ada, bisa dari tren yang terjadi pada waktu itu, bisa juga dari gap riset. Jadi sehingga riset Anda punya novelty, kebaharuan. Ada perbedaan riset Anda dengan riset yang lain. Ya. Itu latar belakang. Ya. Kemudian riset ini didukung oleh teori-teori apa? Itu adanya di bab 2. Ya. Kalau riset Anda mengenai apa namanya, riset Anda mengenai persepsi, ya, persepsi masyarakat. Oh, ini Mbak Tara katanya ada gangguan sinyal ya. Oke ya. Jadi literatur review adalah menjelaskan dukungan teori terhadap riset itu. Apakah riset Anda menggunakan literatur apa? Ini kalau zakat kan mengenai filantropi ya, atau dana sosial, ya, Islamic Social Finance. Ya. Dia tentu turunannya ke bawah mengenai zakat. Ya. Zakat banyak sekali sekarang. Ya. Jadi mulai zakat fitrah, zakat mal, zakat nazar, dan kemudian zakat juga dipecah dari zakat apa namanya produktif. Ya. Dia sehingga sudah banyak perkembangan. Ya. Jadi Anda menguasai betul tentang zakat. Ya. Bagaimana zakat di Malaysia, zakat di Brunei, zakat di Mesir barangkali Anda punya referensinya. Jadi kalau Anda mengambil topiknya mengenai zakat, Anda akan menjadi pakar di bidang zakat. Kalau Anda mengambil topiknya mengenai produk halal, ya, maka Anda menjadi pakar di bidang produk halal. Karena Anda namanya membuat proposal kan Anda harus mengumpulkan jurnal. Dan jurnal saya minta kemarin itu berapa? 30 ya. 30 jurnal internasional. Jadi Anda baca, Anda rekap, ya, Anda pahami. Dengan membaca hasil penelitian-penelitian orang-orang pakar, para ahli, maka otomatis Anda akan menjadi ahli juga. Ya. Ya, karena semua riset-riset para pakar itu sudah Anda pahami, ya. Jadi sehingga akhirnya ya Anda otomatis menjadi pakar. Itulah yang dinamakan dengan literatur review. Jadi sehingga Anda itu apa namanya yang tadinya ya sedikit tahu mengenai tentang zakat, akhirnya Anda menguasai tentang zakat. Kalau Anda tadinya sedikit tahu tentang produk halal, maka akan paham betul. Ya. Ya, ini pertanyaannya, saya mau bertanya apakah ada contoh proposal atau tesis yang menggunakan metode studi pustaka. Ya.
yang bisa ditampilkan untuk dijadikan referensi. Ya. Jadi ada riset yang memakai kajian pustaka, namanya metode bibliometrik. Ya. Jadi bibliometrik riset kajian pustaka. Ya. Jadi dia meneliti penelitian orang. Jadi yang diteliti adalah penelitian orang. Ya. Nanti saya coba carikan jurnalnya ada ya yang mengenai bibliometrik ini ya. Tapi saya coba cari dulu di laptop saya kalau masih ada ya. Saya coba dulu cari, mudah-mudahan ada. Rasanya baru kemarin saya pernah buka ya. Nah, ini ada nih analisa bibliometrik perkembangan penelitian bidang ilmu instrumen. Ya. Jadi cuman ini bidangnya aja yang berbeda ya, tapi dia menggunakan metode yang saya maksud ya. Jadi saya coba share di grup, di chat ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi bibliometrik ini riset dengan namanya kajian pustaka. Jadi kita meneliti ya hasil penelitian yang sudah dilakukan selama ini adalah mengenai zakat ya. Dia mengenai zakat, dia bagaimana hasil riset mengenai zakat selama ini. Ya. Saya akan coba tampilkan di di layar ya, mudah-mudahan dia kelihatan. Ini judulnya ya, jadi ini termasuk riset kajian pustaka. Ya. Ini namanya analisis bibliometrik ya perkembangan penelitian bidang ilmu akuntansi. Jadi dapat Anda baca di sini. Ya. Tapi ini memang ini karena jurnal nanti ada juga yang memang full ya, jadi jurnal internasional ya. Jadi sehingga semuanya berbahasa Inggris. Nah, ini kan berbahasa Indonesia ya. Ya, jadi kalau riset mengenai dampak zakat, impact zakat ya terhadap pengentasan kemiskinan ya, yang kayak gitu udah cukup banyak ya. Jadi proposal yang masuk di angkatan pertama kemarin itu. Jadi angkatan pertama kelas virtual ini ada sekitar
19 orang, kemudian ada juga yang regulernya ada 15 orang ya. Dia ada 2 kelas. Dia yang kelas virtual angkatan pertama ini topik-topik yang dibahas itu banyak mengenai Basnas dan Lasnas karena kebanyakan mereka bekerja di sana. Ada di Basnas Kalimantan, di Bangka juga ada, ya, di Cirebon juga ada. Pokoknya banyak yang bekerjanya di Basnas. Jadi topiknya banyak mengenai itu, ya. Kita mengenai tadi. Kita balik sini, ini contoh riset yang namanya kajian pustaka, ya. Dia menggunakan analisis bibliometrik, ya. Silakan nanti ini dibaca-baca. Cuman dia di sini menggunakan yang namanya semacam software juga, ya. Nanti softwarenya Postviewer. Jadi bibliometrik ini menggunakan software Postviewer, ya. Ini contohnya, ini Postviewer, ya. Risetnya nanti menceritakan judul topik itu sudah berapa banyak yang meneliti. Contohnya ini, ya, jurnal inti bidang instrumen. Ini kan bidangnya bidang instrumentasi, ya. Jadi riset di Scopus, ya, di Spine sudah 68, di European Spine Journal, ya. Jadi kita harus mencari di jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Jadi Anda nggak bisa risetnya jurnal nasional aja, ya. Jadi apalagi jurnal lokal saja, di topik-topik di riset jurnal lokal. Ini ada jurnal acceleration, ya, ada jurnal of spiral disorder. Ini adalah data mengenai judul-judul yang dia temukan melalui namanya Postviewer. Jadi Postviewer ini alat mencari, ya, alat untuk menganalisis, ya, mempercepat untuk mencari data, ya. Saya akan percepat. Nah, ini contohnya, ya, peta perkembangan publikasi bidang instrumensi berdasarkan negara. Nah, kita bisa lihat di sini, di negara mana yang banyak meneliti tentang instrumentasi. Dari hasil pemetaan dari Postviewer itu bisa terlihat, ya. Dia menariknya itu, dia bisa melihat riset topik itu bagaimana di negara-negara lain, ya. Ini dijelaskan nih, ya. Jadi peta perkembangan publikasi bidang instrumensi berdasarkan negara. Bisa juga nanti berdasarkan peneliti, ya. Jadi ini adalah penjelasannya, ya, subjek publikasi bidang instrumensi. Ini pemetaan. Jadi pemetaan apa namanya? Ini berdasarkan apa nih? Ini enggak jelas judulnya, ya. Ini gambarnya apa nih? Gambar menunjukkan bahwa subjek publikasi bidang instrumen ini penelitian yang dilakukan antara tahun 2006 dan 2016. Jadi selama 10 tahun. Selama 10 tahun riset ini bergeraknya kemana, ya? Dia di sini dipetakan, ya. Di bidang decision science itu hanya satu, ya. Econometric, finance ada 4. Jadi ada per topik, ya. Jadi pokoknya ini sangat menjelaskan sekali, sangat membuat pemetaan bagaimana riset dilakukan, ya. Ini peta dari
publikasi bidang instrumen di negara-negara tadi ya. Ini berdasarkan pengarang ya. Siapa yang meneliti ya. Pokoknya penelitian mengenai zakat banyaknya di mana nih? Di Indonesia atau mungkin di Brunei, akan terlihat yang banyak melakukan riset di bidang yang kita maksud. Ya. Ini contoh ya, kebetulan contohnya memang lagi kemarin baru saya buka ya. Nah topiknya jadi kajian pustaka yang dimaksud di sini bukan penelitian lokal, ya, bukan penelitian di jurnal-jurnal yang nggak jelas statusnya. Ya, ada juga jurnal yang nggak jelas statusnya. Terbitnya kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali. Ya. Kemudian setelah 2 tahun nggak terbit-terbit, itu jurnalnya nggak stabil, nggak boleh itu. Jadi ibaratnya makanannya nggak sehat itu. Jadi kita harus cari jurnal yang bagus, jurnal yang berkualitas. Jadi kalau ibarat makanan itu makanannya daging semua. Kalau yang di jurnal berkualitas. Ya. Tapi kalau kita baca jurnal abal-abal, ya itu banyak lemaknya semua, nggak ada intinya. Kira-kira begitu ya. Jadi sehingga kajian pustaka di sini dengan metode bibliometrik menggunakan jurnal yang terindeks di Scopus. Jadi penelitian yang kita teliti adalah penelitian tingkat internasional. Ya. Katakanlah zakat. Zakat, negara mana yang paling banyak meneliti tentang zakat akan terlihat nanti. Apakah Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki. Ya. Dan siapa saja peneliti yang konsen mengenai zakat itu di Indonesia akan terlihat nanti itu. Ya. Jadi itu namanya kajian pustaka ya, tinjauan pustaka dengan bibliometrik. Nah, kalau ada yang berminat itu juga boleh ya. Ini juga hal baru. Masih jarang orang memakaikan menggunakan teknik analisis data bibliometrik ya. Jadi nanti menggunakan software namanya Postviewer ya. Jadi kalau minggu depan bisa saya simulasikan bagaimana mudahnya Anda mencari penelitian, judul penelitian dengan Postviewer ya. Jadi mencari penelitian terdahulu jangan manual di Google ya. Ketik Google, ketik topik penelitiannya. Ya, kita sudah berjam-jam duduk di depan komputer yang dapat cuma satu judul penelitian. Itu pun judul penelitian dari jurnal-jurnal yang nggak dikenal juga. Jadi sehingga waktu kita mubazir ya. Mungkin minggu depan kalau waktunya memungkinkan akan saya lihatkan bagaimana untuk mencari jurnal dengan cepat dengan menggunakan Postviewer ya. Jadi akan memudahkan kita untuk mencari jurnal yang kita maksud. Ya. Ya, mungkin yang lain kalau masih ada pertanyaannya silakan. Masih ada waktu 19 menit lagi. Kita kalau nggak salah sampai jam 13.30 ya. 13.30 apa 14.30. Ya, kalau nggak salah kita sampai jam 15.30. Kalau masih ada silakan, kalau tidak ada ya mungkin kita tutup ya. Jadi pertemuan besok adalah pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi tanpa terasa kita sudah akan UAS ya. Jadi bahwa
besok adalah pertemuan terakhir kita. Jadi tugas yang saya berikan terkait dengan UTS, tolong Anda kerjakan sebaik mungkin. Ya. Jadi harapannya inilah sebagai calon proposal Anda nanti. Nah, kalau selesai mata kuliah ini, proposal Anda sudah jadi, insya Allah Anda akan tamat 2 tahun. Tapi kalau selesai mata kuliah ini, proposalnya masih mentah, maka ya agak dipertanyakan peluang tamat 2 tahun. Ya, bukan arti memperlemah, tidak. Ya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat jihad ya semuanya. Saya izin live ya, izin live untuk semuanya. Terima kasih.